Tarian perang. Atraksi ini merupakan satu tradisi budaya masyarakat suku Meto di Pulau Timor. Isi tarian adalah mendramatisasi para petarung-petarung masa lalu menaklukkan musuh. Di masa kini, tarian perang dilakoni untuk memeriahkan pertemuan-pertemuan sosial atau event-event kemasyarakatan. Di Desa Taek Besa, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 31 Oktober 2022, saat jemaat berkumpul di puncak Bofo, mendoakan benih yang akan ditanam dan memohon hujan, kesuburan tanah dan tanaman, serta kesehatan bagi para petani. Masyarakat menyuguhkan tarian perang. Isi tarian, gerak-geriknya diadopsi dari tradisi turun-temurun nenek moyang mereka, tetapi narasi dan maknanya dimodifikasi. Suku-suku Meto tidak lagi berperang antar kampung. Yang mereka hadapi sekarang adalah pertarungan dengan alam yang kering dan tanah yang berbatu-batu, serta kurang subur untuk mendapatkan panen dan berkat-berkat yang berguna untuk membangun keluarga. Mereka harus menanam jagung, ubi, kacang-kacangan selama musim hujan yang hanya berlangsung 4 bulan. Pertarungan para petani itu diperagakan dalam sebuah tarian yang dilakoni di perbatasan akhir musim kering atau kemarau dan awal musim basah atau hujan. Tarian itu menarasikan pertarungan antara musim panas yang akan segera berlalu melawan musim hujan yang sudah mulai turun. Penari berusia dewasa, sang bapak, mewakili musim kering yang ganas. Si penari laki-laki kecil mewakili musim hujan yang sudah mengirim kabut untuk mengusir panas yang membakar dan yang menyengat. Terjadi semacam adu kekuatan antara kedua figur yang mewakili musim panas dan musim hujan untuk menentukan siapa yang berkuasa mengatur kehidupan manusia di negeri yang kering dan berbatu-batu, Pulau Timor yang oleh penduduknya disebut Pah Meto. Dalam adegan di bagian awal nampaklah bahwa musim panas sangat powerful dan tak terkalahkan. Itu ditunjukkan oleh dominasi penari dewasa atas laki-laki kecil yang ada di hadapannya. Si dewasa mengendalikan situasi dan mengatur jalannya tarian. Masyarakat yang menyaksikan adegan itu dikuasai ketegangan. Perhatikanlah, teriakan riuh penonton tidak terdengar atau berkurang. Kalau si bapak terus mendominasi si anak, artinya musim hujan tidak akan banyak membawa perubahan. Panas tetap berkuasa, tanaman tidak tumbuh subur, dan hasil panen pastilah kecil dan tidak memuaskan. Adegan mulai berubah ketika kedua petarung meletakkan senjata di atas tanah. Si bapak, representasi musim panas, memang masih memimpin dan menunjukkan dominasi. Tetapi bocah kecil yang mewakili musim hujan juga mulai unjuk kemampuan. Dia ikut menginjak-injak pedang dan tombak milik si bapak. Pertanda dia tidak lagi takut dengan ancaman kekeringan akibat musim panas. Memang dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi bocah kecil itu untuk mempelajari kelemahan si bapak, sekaligus menemukan celah atau pintu masuk, memukul kalah si bapak sebagai simbol melumpuhkan perlawanan dari musim kemarau terhadap tanaman, benih, kebun, dan kesuburan budidaya pertanian masyarakat. Adegan terakhir dari tarian menunjukkan si bocah berhasil memukul kalah petarung dewasa. Sebuah simbol bahwa musim kemarau, betapapun dahsyat dan mematikan, tidak berdaya menghadapi musim hujan. Masyarakat bersorak tanda kemenangan. Gemuruh sorak-sorai menyemangati mereka untuk mulai berkebun. Demikian narasi dari tarian perang suku Meto yang dimodifikasi oleh penduduk desa Taek Besa, Timor Tengah Selatan, menandai berakhirnya musim kemarau dan menyambut datangnya musim hujan untuk mulai menanam dan menggarap kebun serta ladang. Mereka lakoni tarian itu saat ibadah.
yang dalam tradisi mereka disebut Kleoe Onenfini atau ibadah air dan doa bibit. Sekalian memohon Tuhan memberi berkat untuk budidaya pertanian yang akan mereka lakoni dan lakukan di musim hujan yang akan segera turun.